Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, inna nabil khair. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bila semuanya, adapun tema kita sekarang adalah qada dan qadar. Subtema makna qada dan qadar. Adapun untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, di antara yang pertama adalah menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, menyebutkan contoh qada dan qadar. Yang ketiga, menunjukkan sikap beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah identifikasi dari nakli yang berkaitan dengan qada dan qadar. Poin yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah sejak zaman ajali. Nah, jadi zaman ajali itu adalah zaman sebelum ciptakannya makhluk termasuk manusia. Adapun pengertian qada menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar ialah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi pada diri makhluknya. Nah, qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam yang patut kita imani dengan sepenuh hati. Selanjutnya contoh qada dan qadar. Yang pertama adalah Allah menetapkan setiap makhluk pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, Allah menetapkan matahari terbit pada pagi hari, sedangkan bulan dan bintang tampak pada malam hari. Allah menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, setelah menciptakan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Selanjutnya Allah menetapkan kelahiran seseorang. Dan contoh yang terakhir, Allah menetapkan kapan air laut harus pasang dan sebaliknya, kapan air laut harus surut. Sikap beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan ikhlas. Yang keempat, sabar dan tidak mudah berputus asa. Tati'as min rahmatillah, yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, terpelihara dari penyakit takabur, sombong, arogan, congkak. Adapun dalil nakli tentang qada dan qadar adalah a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadis surah ke-57 ayat ke-22. Nah, dari penjelasan tadinya kita ambil beberapa kesimpulan. Di antara yang pertama, qada adalah ketentuan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Kesimpulan kedua, qadar ialah ketetapan Allah, ketentuan Allah yang telah terjadi pada diri makhluknya. Kesimpulan ketiga, qada dan qadar merupakan iman yang keenam. Kesimpulan terakhir, zaman ajali adalah zaman di mana belum ada sesuatu apapun yang tercipta selain Allah Subhanahu wa taala. Saya banggakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menerima dengan sepenuh hati, dengan ikhlas hati segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho, tidak ikhlas dengan ketentuanku, ketetapan kata Allah, falyaltamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selainku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, saya banggakan. Adapun tugas di rumah adalah yang pertama, jelaskan pengertian qada dan qadar menurut bahasa maupun menurut istilah. Tugas yang kedua, tuliskan 3 sikap beriman kepada qada dan qadar. Satu yang saya banggakan, demikianlah
materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Kiranya bermanfaat bagi semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca kifaratul majlis. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Fastabiqul khairat liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.